Fa innahu yadulluhum ala ma yajibu itba'ahu wa ma yalzamu izdinabahu liyasudu kama sada sabaquhum. Perilaku baginda Nabi ya, yang demikian ini sabarnya baginda Nabi itu yadulluhum ala ma yajibu itba'ahu, menunjukkan bahwa hal-hal yang sudah dilakukan dan dijalani oleh Nabi menuntut untuk kita semua bisa mengikutinya ya. Dan apa yang kemudian sudah ditetapkan wa ma yalzamu izdinabuhu ya, dan apa yang sudah ditetapkan untuk dijauhi oleh baginda Nabi ini merupakan sebuah usaha liyasudu, supaya memperkecil kama sadasa bikuhum, seperti halnya memperkecil wilayah kaum-kaum terdahulu yang melakukan kecerobohan, kesalahan dalam pemahaman ketuhanan, dalam pemahaman sebuah keyakinan gitu loh. Ini kita sudah mulai digoyah keyakinannya. Dengan apa? Duniawiyah. Dengan apa? Dengan all shop. Ya. Dulu sama jelas perangnya, kita sekarang perangnya siri gitu kan, dimana kemudian Allahu Akbar, lagi banyak order nanggung. Nah ini kita perangnya perang siasat gitu kan, perang siasat, dimana kemudian sudah nafsunya sudah menguasai, ya sudah dilalahnya ya bisa jadi dicoba sama Allahnya. Kalau nggak sholat itu rezekinya malah banyak gitu. Tapi kalau sholat, waduh, nyari seperak romperok tuh nggak dapat gitu. Ini repot ya yang begini nih, ya Allah. Wa khususon ma yata'allaqu bil ahkam, lebih khusus lagi ketika sesuatu yang kaitannya dengan hukum min ijdida bin nufusin nafirah wa ta'lifi baina qulubil mukhtalifah. Seperti halnya bagaimana kemudian nafsu ini menjadi liar ya. Dan bagaimana kemudian bisa menundukkan hati yang berbeda-beda. Nah, ini kaitan dengan hukum-hukum yang nafsu yang liar ini, kemudian hati yang memang penerimaannya berbeda-beda ini. Ini ada ta'alluq bil ahkam yang diceritakan dan dipraktekkan oleh baginda Nabi. Nah, untuk kita. Ya kayak seperti halnya layaknya kehidupan Nabi sih mungkin ya nggak bisa lah. Ya memang nggak bisa. Tapi setidaknya jangan buang semuanya. Kita mesti mengambil sesuatu yang memang kita mampu saja apa. Sembahyang sunnah saja nggak kober kok gitu kan. Sudah males kok gitu kan. Apalagi ya yang lain. Kalau memang ibadah sunnahnya nggak bisa dilakukan seperti itu, ya cari yang lain yang sekiranya kita bisa melaksanakan itu. Gitu loh. Nggak semuanya kemudian harus persis seperti itu. Kalaupun bisa, ya alhamdulillah kan malah bagus. Nah, kalaupun nggak bisa, ya sudah. Ya. Ini dimana kemudian alasan terbesar Kiai Musonib Syekh Muhammad Al-Qadir bin marhum Syekh Afif Al-Bajuri mengarang dan menulis daripada kisah baginda Nabi, kisah-kisah riwayatnya, perjalanan baginda Nabi, mempertimbangkan satu karena beliau memang senang membaca tarikh, kedua karena daya penerimaan fikir terhadap sebuah pesan gitu kan, sebuah nasihat ini rada masuk kalau dibungkus dan dibawakan dengan sebuah cerita. Nah, sehingga perlulah kita mengulang-ulang kembali bagaimana perjalanan baginda Nabi, entah ada burda, berjanji gitu ya. Itu mulai perjalanan Rasulullah. Ya apa sajalah. Nah, kita di malam Jumat ini, insya Allah ya nanti berpart-part ya. Karena ini sifatnya masih pembukaan, mungkin bisa dicukupkan itu saja pada intisarinya. Daripada kajian pada malam hari ini, Kiai Musonib pun sudah membeberkan beberapa macam
sebuah prolog daripada perjalanan baginda Nabi Muhammad SAW. Kurang lebihnya itu yang bisa saya ungkapkan pada malam hari ini. Mohon maaf yang banyak terhadap apa yang menjadi kesalahan dan kefatalan dalam penyampaian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.